Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau nggak di panggung kelihatan ya? Kelihatan kan? Kelihatan, oke. Terima kasih saya diminta bicara tentang ini. Sebetulnya saya cukup sibuk ya. Untuk ini saya membatalkan 4 wawancara TV. Karena memang sudah janji. Ya, manusia kan yang dipegang janjinya. Jadi karena sudah janji, saya batalkan semuanya. Tapi setelah ini saya harus segera balik ke rumah sakit karena memang rumah sakit tempat saya bekerja itu banyak pasiennya. Ya, dan memang harus ke pasien. Baik, terima kasih. Ini tentang coronavirus. Oh, enggak pakai pointer ya, boleh. Saya di dekat dokter yang muda biar kelihatan muda ya. Enggak duduk, berdiri aja bisa. Kalau saya duduk nggak kelihatan ya. Oke, ini topiknya corona, semua sudah tahu. Memang saat ini kita melihat semakin banyak yang terjangkit ya di dunia sana. Kalau di Cina dia mulai menurun, tapi negara-negara di luar Cina mulai naik, termasuk Indonesia. Jadi meskipun demikian kita tidak bisa mencegah virus itu datang. Virusnya kecil sekali, yang kita bisa lakukan adalah waspada, kita ditingkatkan ya. Jadi yang ditingkatkan waspada, kepanikan diturunkan. Karena kalau panik, kewaspadaan kita terganggu. Jadi yang penting adalah waspada ditingkatkan. Jangan panik, karena kalau panik tadi Dr. Aziz bilang apa kalau panik? Ya, bisa kita malah salah langkah ya. Oke. Ini bicara dulu, ini mulai memang di Wuhan saat itu. Wuhan itu di nama kota di Provinsi Hubei di Tiongkok. Tanggal 31 Desember ada 29 orang dirawat dengan gejala demam, batuk dan sesak. Lalu yang anehnya, sebagian besar yang dirawat itu ternyata bekerja di pasar ikan. Nah, orang menduga ini dapatnya dari pasar ikan, tapi virus ini tidak ada di ikan. Ya. Lalu didatangi pasar itu, ternyata pasar itu menjual lebih dari 100 jenis hewan-hewan liar, ya, kelelawar, tikus, anjing, ular, musang yang biasanya kita nggak pelihara itu dijual di situ untuk dipelihara ataupun untuk dimakan, ya. Jadi memang kebiasaan mereka seperti itu. Jadi didugalah bahwa virus ini berinteraksi dengan manusia, dan memang coronavirus ini hidupnya di hewan, yaitu inang utamanya atau tempat dia hidup pertama kali adalah di kelelawar. Tahu ya kelelawar bahasa Sunda apa? Kalong ya. Tahu apa? Kampret. Nah, ini kampret semua nih ya. Enggak. Jadi intinya utama virus itu ada di kelelawar, tapi kemudian ada inang perantaranya, atau dia bisa juga hidup di hewan-hewan lain seperti tadi musang, ular, tikus, babi, anjing, mamalia lainnya dan unggas, ya. Nah, tapi kemudian yang menjadi permasalahan adalah ternyata pada tanggal 20 Januari ada 15 orang tenaga kesehatan termasuk dokter kemudian menjadi sakit. Yang 15 ini merawat 200 pasien di Wuhan. Nah, akhirnya dunia mendeklarasikan bahwa ini bukan lagi penyakit dari hewan ke manusia, tapi sudah terjadi penularan dari manusia ke manusia. Jadi sekarang kita udah lupakan hewan-hewan itu, apalagi kita di sini kita nggak akrab kan dengan kelelawar, ular, musang, tikus dan lain, enggak kan? Jadi itu nggak masalah buat kita. Yang masalah sekarang adalah bahwa terjadi penularan dari manusia ke manusia, ya. Bahkan pada tanggal 2 Maret Indonesia mengumumkan lewat Presiden Pak Jokowi bahwa ada 2 kasus yang positif. Nah, mulai orang makin panik. Harusnya bukan makin panik, yang betul adalah makin waspada, ya. Karena kalau panik kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, jadi kewaspadaannya yang ditingkatkan. Ini negara-negaranya, ya. Sebenarnya ini yang paling depan ya untuk ya. Ini udah 100.000 lebih
111.000 kalau nggak salah. Yang meninggal juga sudah di atas 4 ribuan, tapi yang sembuh juga di atas 60.000. Jadi artinya banyak yang bisa sembuh. Yang sembuh ini hampir 79%. Karena memang penyakit ini sebagian besar adalah gejalanya ringan, ya. Jadi jangan panik juga ya. Waspada memang iya, tapi memang gejalanya ringan. Jangan terlalu ketakutan, nanti jadi tidak rasional. Jadi penyebabnya udah tahu, virusnya namanya SARS-CoV-2 ya. SARS-CoV-2. Penyakitnya apa? COVID-19. Apa itu singkatan COVID? Coronavirus disease ya. Oke, ini pinter-pinter nih pesertanya. Ya. Jadi kita waspada ya. Yang terutama kita waspadai adalah hoax yang terjadi. Karena hoax ini kalau termakan bikin kita panik. Dan hoax itu umumnya ada di mana? Di medsos ya. Jadi 50% lebih hoax itu ada di medsos. Oleh sebab itu jangan percaya mentah-mentah, menelan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh medsos, karena umumnya hoax. Apa saja hoaxnya kita lihat. Nah, kita tebak-tebakan dulu deh ya. Ini fakta atau hoax? Tapi saya kasih jawaban sekalian ya. Ini bawang putih. Katanya bawang putih bisa mencegah penularan. Sampai kemudian di pasaran harga bawang putih naik. Ya itu sebetulnya hoax ya. Belum ada penelitian yang mengatakan bawang putih mencegah penularan. Oke. Nih, dulu hoaxnya Indonesia nggak bisa periksa, makanya negatif semua. Itu juga fakta ya, karena ternyata Indonesia bisa. Buktinya tadi malam diumumkan ada 34 yang positif. Dengar nggak di TV? Ya, jadi hoax yang mengatakan kita nggak bisa, faktanya kita bisa. Nah, ini pertanyaan juga sering disampaikan kepada saya, karena saya sering mengatakan bahwa virus ini mati kalau dengan alkohol 70%. Tapi yang saya maksud adalah barang-barang dibersihkan pakai desinfektan yang mengandung alkohol 70%. Tapi ada yang tanya sama saya, berarti dok supaya virusnya mati kita minum alkohol 70% ya? Ya saya bilang virusnya mati, orangnya juga ya. Oke, jadi itu hoax ya. Ada vaksinnya, itu juga hoax. Sekarang di medsos beredar ada vaksin anti corona, hubungi ini. Bisa DP sekian. Nah, itu hoax. Jangan percaya ya, karena sampai saat ini vaksinnya nggak ada. Belum ada. Yang ada biasanya vaksin untuk bakteri atau vaksin untuk meningitis untuk ibu-ibu yang mau, bapak-bapak yang mau umroh ya. Nah, ini katanya juga menular kalau dapat paket dari Cina. Itu hoax juga. Karena dari Cina sampai ke Bogor berapa hari itu, keburu mati virusnya ya. Yang parah lagi, anak remaja bilang virusnya menular dari iPhone China. Ya karena dia mau minta dibeliin iPhone dari Amerika. Nah, jadi dia bilang itu apa Xiaomi itu dari Cina bisa ada corona katanya. Itu hoax juga ya. Nah, ada lagi yang mengatakan coronavirus itu mematikan. Itu juga hoax. Karena tadi kita lihat 79% pasiennya sembuh. Jadi lebih dari 80% gejalanya ringan. Jadi kayak batuk-batuk atau bersin seperti itu ya. Ringan, bisa istirahat di rumah dan bisa sembuh. Karena virus ini penyakit yang self-limiting disease, artinya bisa sembuh sendiri karena daya tahan yang bagus ya. Jadi jangan termakan hoax mengatakan bahwa penyakit ini mematikan. Memang ada yang meninggal tapi hanya 3% ya. Artinya apa? 97% hidup kan ya. Jadi lihat sisi positifnya, jangan lihat sisi negatifnya langsung posting kemana-mana. Corona mematikan, hati-hati. Wah, jangan ya. Lalu borong-borong masker, hand sanitizer diborong. Ada juga supermarket yang borong-borong Indomie dan beras ya, karena katanya antisipasi. Nah itu nggak bisa juga ya. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah kadung ngeborong masker, nggak apa-apa, maskernya dibawa terus. Kalau lihat orang batuk, bersin atau pilek, kasih masker yang kadung kita beli banyak itu. Karena apa? Karena orang sehat tidak perlu pakai masker. Siapa yang perlu pakai masker?
orang sakit. Kalau masker di luaran habis, orang sakit nggak dapat masker, akhirnya orang sakit menyebarkan virusnya ke orang sehat. Ya, jadi orang sehat nggak pakai masker. Kalau kadung punya masker banyak udah ditimbun di gudang, keluarkan, bagi-bagiin ke orang-orang ya, terutama yang ada flu dan lain sebagainya. Jadi jangan panik karena tidak mematikan. Kalaupun ada yang mati sekitar 3% itu sama dengan penyakit yang lain. Bahkan penyakit jantung, hipertensi, diabetes kematiannya lebih tinggi. Ya, memang ada yang meninggal, ada, tapi persentasenya 3,9. Tapi tetap waspada ya. Jangan bilang, oh kita tenang-tenang aja, santai-santai, kata dokter Elina 97% sembuh. Tapi kan kita nggak mau sakit ya. Walaupun ringan nggak mau sakit. Saya kalau batuk pilek saya nggak enak. Jadi yang kita lakukan adalah pencegahan ya. Kita nggak bisa tahan itu virus untuk masuk ke Indonesia. Itu benda hidup yang sangat kecil, kita nggak bisa tahan. Dia bisa kemana-mana. Tapi yang kita lakukan adalah mencegah jangan sampai kita ketularan. Setuju? Oke. Kita doakan yang di sini nggak ada yang tertular ya. Nah, info yang valid di sini nih. Jadi kalau ada hoax dari medsos, cek ini ke web yang resmi ya, ini benar apa enggak ya. Jadi jangan termakan oleh hoax-hoax yang nggak benar. Ini gejalanya nih, karena dia virus, gejala utamanya demam. Dan virus ini menyerang saluran nafas ya, menyerang saluran nafas. Jadi keluhannya keluhan saluran nafas ya. Selain demam, sakit kepala dan lain-lain, ada apa, nyeri tenggorok, ada batuk. Kalau udah ke bawah lagi ada sesak nafas ya. Kalau kena paru-paru, ada peradangan di paru atau pneumonia, itu menimbulkan sesak nafas. Itu yang batuk baru sekali ya, atau karena alergi ya. Saya ke Bogor juga suka batuk karena nggak kuat dingin. Oke. Nah, ini perlu diketahui, ini seseorang ini orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan. Kalau namanya pasien dirawat di rumah sakit, tapi kalau orang dirumahkan saja. Jadi orang dari pemantauan adalah orang yang bergejala baru pulang tapi nggak ada radang paru, nah bisa istirahat di rumah ya, nggak usah panik. Penyebarannya bagaimana? Penyebaran itu dari droplet. Apa itu droplet? Droplet itu adalah percikan pada saat orang yang sakit batuk atau bersin, percikan ya, atau istilahnya muncratan, atau gimana kalau kita lagi ngobrol ada yang hujan lokal. Nah, itu kalau dia ada virusnya itu kita bisa tertular ya. Jadi makanya juga kita harus tahu bahwa droplet ini jangkauannya juga nggak jauh-jauh, paling 1 meter ya Pak Direktur. Kalau bersin paling jauh paling 1,5 meter ya. Nah, jadi itu enggak juga, oh ada di udara kita semua tertular, enggak ya, lewat droplet. Makanya yang sakit yang pakai masker, bukan yang sehat. Ngerti kan? Nah, kenapa sekarang selain droplet apalagi dari tangan. Kalau misalkan orang sakit tadi batuk atau bersin, dia tutup pakai tangan, terus dia pegang handle pintu, dia pegang pencetan lift, dia pegang kursi meja, atau dropletnya jatuh ke meja atau kursi, terpegang, tersentuh oleh kita. Nah, virusnya ada di tangan. Kemudian kita nggak sengaja pegang-pegang hidung, wajah, mata, dan lain-lain. Jadi kuncinya jangan deket-deket yang batuk pilek. Yang batuk pilek pakai masker. Orang sehat tidak pakai masker tapi cuci tangan. Kalau belum cuci tangan jangan pegang mulut kita, hidung kita, mata kita ya. Jadi nggak boleh pegang-pegang wajah sendiri, tapi wajah orang lain juga jangan dipegang-pegang ya. Oke ya. Nah, itu droplet bisa ke meja atau ke muka orang ya. Kira-kira begitu penyebarannya. Jadi nggak ada di udara bebas. Jadi jangan takut, terlalu panik ya. Pencegahannya bagaimana? Cuci tangan rutin, hindari menyentuh mata, hidung, mulut, dan lain-lain. Wajah lah secara keseluruhan ya. Gunakan masker, maskernya masker bedah. Ini kalau ada di keramaian. Kenapa? Kita kalau di keramaian kita tidak tahu apakah seseorang itu sumber infeksi atau bukan. Ya, jadi kalau naik kereta Bogor Jakarta, orang sehat pakai masker.
Tapi kalau di kantor yang kita sendirian atau berdua, nggak usah pakai masker kalau sehat, ya. Dan hindari kontak dekat dengan orang yang sakit, batuk, bersin atau infeksi saluran nafas. Kalau batuk, terapkan etika batuk. Kadang bisa nggak etika batuk? Ayo, coba berdiri, berdiri. Ya, hadap ke penonton. Bagaimana kalau batuk? Pakai lengan bagian dalam. Lengan bagian atas ya. Bukan ini kan orang sering jaim kalau batuk. Nggak boleh ya. Nggak boleh jaim begitu ya. Lengan bagian atas ya. Karena kalau pakai tangan kemudian kita salaman sama orang ya. Tapi ada nggak yang salaman pakai tangan bagian atas? Nggak ada kan? Nah itu makanya ya. Dan yang utama adalah pencegahan, lakukan pola hidup bersih dan sehat. Bersihnya apa? Cuci tangan. Sehatnya makan teratur, nutrisinya bagus. Apalagi yang sehat? Olahraga, apalagi istirahat yang cukup. Jangan begadang. Satu lagi ada bapak-bapak ini, jangan merokok. Ya, nggak ngerokok kan? Pak polisi nggak ngerokok kan? Nggak ya, oke. Jadi cuci tangan ya. Cuci tangan itu nggak mesti pakai hand sanitizer. Ya kalau Anda memang biasa bepergian, memang pakai hand sanitizer. Tapi kalau punya akses ke air mengalir dan sabun, lebih baik pakai sabun dan air mengalir ya. Tapi kalau memang jalan-jalan terus, kerjanya jauh, ya pakai hand sanitizer ya. Oke, tapi harus benar ya, mencuci tangan yang baik tuh kira-kira 20 detik ya. Kalau nyanyi happy birthday 2 kali happy birthday selesai itu 20 detik ya. Nanti boleh dicoba. Nah, kapan cuci tangan? Coba lihat. Nggak tiap detik juga cuci tangan ya, tapi ada waktunya ya. Ini setelah membuang ingus, nggak cuci tangan keterlaluan ya. Oke? Nah ini sebelum dan setelah menjaga orang sakit. Ada lagi sebelum, selama, setelah mengolah makan, sebelum makan, setelah menyentuh sampah. Ada nggak habis sentuh sampah nggak cuci tangan? Nggak ada ya. Oke, setelah menyentuh binatang, baik binatang hidup, apapun yang binatang yang sedang kita proses untuk masak. Dan jangan lupa masak daging harus matang, karena virus mati pada suhu di atas 60 derajat Celcius. Jadi jangan makan soto mentah ya. Ada lagi nih, cuci tangan setelah ganti popok ya. Nggak mungkin kan nggak cuci tangan. Ini cara cuci tangan, ada yang mau cobain nggak di depan? Ayo, ayo petugas kesehatan ada nih. Ayo maju ke depan. Ayo silakan. Ada yang berani? Ya ini silakan Mbak. Ada 6 langkah cuci tangan. Saya bacakan Ya. lalu lakukan ya. Yang Dari pertama, mana? Ya, silakan sini, di depan. sini. Pertama, basahi kedua tangan dengan air. Pura-pura. Yang lain bisa sambil coba juga. Ya coba ya. Sambil dipraktekkan. Kemudian oleskan sabun di permukaan dan diratakan. Ya. Telapak tangan dengan Ya. telapak tangan. Ya. Oke, yang kedua, gosok tiap punggung tangan menggunakan telapak tangan secara bergantian. Ini masing-masing selama 4 detik ya. Oke. Yang ketiga, tangkupkan kembali ya dan digosok-gosokkan di sela-sela jari. Oke, 4 detik. Kemudian bersihkan buku-buku jari kiri kanan bergantian 4 detik juga. Oke, yang selanjutnya bersihkan sela ibu jari dan telunjuk. Ya, bergantian 4 detik. Kemudian ujung jari ya diputar-putarkan di telapak tangan. Kiri kanan bergantian. Oke, 20 detik. Selesai nyanyi ya. Ya. Ini pura-puranya pakai sabun ya. Jadi setelah itu dilakukan, taruh tangan di bawah keran, cuci ya. Tapi kalau pakai hand sanitizer nggak perlu pakai air lagi ya, karena dia kering. Dia kan mengandung alkohol 70% tadi ya untuk hand sanitizer. Jadi jangan minum juga hand sanitizer ya. Ini kita heran kenapa hand sanitizer mahal dan udah nggak ada di pasaran. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Silakan. Nih batuk nih pakai lengan bagian atas ya. Nggak boleh batuk gini ya. Oke. Walaupun dia cantik nggak usah ditiru
ya karena salah. Yang benar begini, kalaupun pakai tisu, tisunya sekali buang, ya. Habis ada ingus dan lain-lain, langsung dibuang, jangan dipakai ulang ya. Ada yang taruh kantong nanti batuk lagi pakai lagi, nggak boleh ya. Buang langsung. Nah, orang sehat pakai masker nggak? Enggak. Pakai masker kalau merawat penderita atau kalau batuk. Tapi yang paling baik masker kombinasi dengan cuci tangan. Karena masker saja tidak mencegah, ya. Harus kombinasi dengan cuci tangan. Obat anti coronavirus belum ada, ya. Di rumah sakit pun dilakukan hanya suportif saja. Kalau batuk, demam dikasih obat, kurang cairan diinfus, kurang oksigen kasih oksigen. Jadi obat anti corona belum ada. Ya, ini di tempat kerja benda-benda di sekitar dibersihkan, ya. Kalau naik angkot, ini kan di angkot atau di bis, pegang-pegang ini ya. Semua orang pegang, kalau tangannya habis batuk begini tadi, dia pegang, yang lain juga terkontaminasi. Itulah makanya cuci tangan kalau turun dari angkot atau turun dari kereta api. Dan jangan pakai ponsel. Tidak boleh telepon-teleponan di kendaraan umum karena tangan kita mungkin sudah tercemar oleh virus. Lalu deket-deket mulut, deket-deket wajah ya. Ada kan yang kalau telepon ininya ditempelin ya. Nah, kalau tangannya tercemar dari kendaraan umum itu bisa menjadi sumber penularan. Jaga kesehatan mental. Kalau sakit boleh kita merasa cemas, bingung, tapi jangan sampai panik ya. Kalau sakit ya udah ke rumah sakit Umi aja periksa ya. Ya. Keluarga juga kalau sakit kesini saja ya. Jadi kalau memang memikirkan masalah yang dialami, cari orang yang bisa menenangkan. Jangan curhat sama orang juga galau sama galau, wah makin panik ya. Jadi tenangkan pikiran, share dengan orang yang juga bisa memberikan ketenangan ya. Dan cari informasi dari sumber yang dipercaya ya. Jangan konsumsi berita medsos mentah-mentah, banyak hoax. Dan sekali lagi, jangan merokok, jangan konsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang ya. Pertahankan gaya hidup sehat ya. Ini selalu saya sampaikan, pertahankan gaya hidup sehat. Jadi kalau panik membuat Anda tidak produktif, membuat Anda tidak nyaman. Jadi jaga stamina supaya bahagia ya, jaga imunitas supaya bisa beraktivitas. Oke, nih. Terima kasih. Jadi obat untuk anti corona ini belum ada. Karena belum ada makanya para dokter mencari cara atau mencari obat-obat yang sifatnya opsional ya, dan bukan hanya obat anti malaria tapi kombinasi dengan antivirus, bisa anti HIV atau bisa anti influenza seperti oseltamivir, tapi ditambahkan dengan kloroquine 2 kali 500 selama 5 hari sampai 10 hari. Jadi itu baru option, bukan obat yang spesifik untuk antivirus. Kalau itu sudah pasien dalam pengawasan, jangan lupa petugas pakai APD ya, dan pasien itu harus pakai masker karena sumbernya kan dia ya. Kalau dia batuk atau bersin bisa menularkan petugas, jadi petugas pakai masker dan handscoon. Dan kalau pada saat ini masih kalau yakin itu PDP itu dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk. Kalau di Bogor di mana ya rujukannya? Ya, bisa dikirim ke rumah sakit transit atau langsung ke rumah sakit rujukan yang ada 3 di Jakarta. Kalau pasiennya belum positif sih nggak harus juga baju astronot ya. Pakai gaun yang biasa saja. Kan ada juga yang di Oka tuh pakai itu cukup. Yang di Oka yang kain itu juga bisa ya dok? Bisa. Ya? Toh belum positif ya. Iya. Artinya kalau positif dok hasilnya kita kan sudah misalnya gitu ada itu sudah terpapar gitu dok? Ya minta istirahat 2 minggu. Akan dirumahkan 2 minggu oleh
direktur rumah sakit. Ya. Kalau di udara luar, jadi intinya virus ini tidak bisa hidup di benda mati. Dia butuh benda hidup untuk hidup. Ya, di benda mati dia nggak tahan. Paling-paling beberapa jam sampai 2 hari. Nggak bisa semua orang minta di swab, karena primer kita itu bantuan. Jumlahnya terbatas, jadi hanya orang yang PDP saja. Jadi nggak bisa mentang-mentang dari luar negeri, swab dong pengen tahu. Karena ini nggak sama dengan pemeriksaan rutin. Jadi kalau memang dari luar negeri, kalau ada dari luar negeri datang ke rumah sakit, yang pertama dilakukan anamnesis, apakah ada keluhan gejala infeksi saluran napas. 1. Kedua, lakukan DPL, pemeriksaan DPL. Ketiga, lakukan pemeriksaan fototoraks. Ya, kalau leukosit rendah, di fototoraks ada pneumonia, kemungkinan besar ada gejala, kemungkinan itu masuk pasien dalam pengawasan. Kalau mahasiswanya batuk-batuk atau bersin-bersin di sekolah, di ruang kuliah, dipulangkan. Kalau nggak mau pulang pakai masker, ya supaya tidak menularkan teman-temannya. Dan juga dikatakan kepada dosen, kalau memang mahasiswa tidak masuk karena sakit batuk atau infeksi saluran nafas, jangan dihukum, jangan dihitung sebagai absen, karena itu justru menyelamatkan orang lain. Jadi sampaikan ke mahasiswa kalau yang tepuk tangan mahasiswa, Bu. ya, sampaikan ke mahasiswa, Anda mahasiswa, ya mahasiswa, kalau Anda batuk, pilek, bersin, meriang, jangan masuk kuliah. Tenang, mohon tenang. Belum selesai. Belum selesai. Jangan masuk kuliah, tapi ke rumah sakit. Ya, Oke, terima kasih, Bu. ya. Dan kalau di rumah sakit dikatakan harus istirahat, istirahat. Jangan malah dugem. Ya.